Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roy Tadi Pratama dengan NIM 2300001681 dari kelas B, mata kuliah Arsitektur Enterprise. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang model CS Float dan perannya dalam enterprise arsitektur itu sendiri. Mungkin pada kesempatan ini saya sendiri akan menjelaskan tentang model CFS Cloud yang digunakan dalam konteks enterprise arsitektur untuk EA sendiri. Jadi mungkin istilahnya terdengar sangat teknis ya, tapi sebenarnya model ini tuh sangat membantu untuk memahami bagaimana suatu organisasi bekerja gitu, mulai dari tujuan, strategisnya, hingga bagaimana data digunakan secara nyata. Oke, kita mulai dari sini dulu. Jadi apa itu model CF Slot? Nama CF Slot ini tuh sendiri adalah singkatan dari 6 elemen utama, yaitu ada C-nya sebagai convert, S-nya sebagai struktur, V-nya sebagai view, L-nya sebagai layer, O-nya sebagai otonologi, dan D-nya sebagai data. Model ini tuh disusun secara hierarkis ya, yang artinya itu yang paling abstrak itu di bagian paling atas, atau komponen apa konseptualnya itu di bagian paling atas, sampai di bagian paling bawah, yaitu bagian yang paling konkret dan teknis di bagian itu. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu konteks. Konteks sendiri yaitu ialah menggambarkan kenapa organisasi ini ada gitu. Jadi eh, di sini kita di sini kita berbicara soal visi, misi, dan tujuan gitu, strategis perusahaan. Jadi arah besar yang ingin dicapai itu seperti apa gitu. Misalkan contohnya sebuah perusahaan teknologi yang punya konteks menjadi pemimpin pasar dalam layanan cloud di Asia Tenggara gitu. Jadi eh, kontribusinya ya semua arsitektur baik bisnis maupun teknologi itu harus selaras gitu dengan konteks ini. Tanpa arah yang jelas ya semua desain itu semua desain sistem itu jadi sia-sia gitu. Lanjut bagian kedua yaitu struktur. Di sini itu kita membahas apa saja komponen yang menyusun organisasi. Jadi eh, seperti mencangkup struktur organisasi, unit bisnis, sistem utama yang digunakan, dan hubungan antar bagian. Jadi misalnya apakah organisasi punya departemen khusus untuk IT, atau semua sistem IT itu terdesentralisasi gitu. Ya kontribusinya tidak jauh dengan memahami struktur. Terus kita bisa tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa dan sistem apa yang saling terhubung begitu. Lanjut di bagian 3 kita punya view. Oke. View. View sendiri itu menjelaskan bahwa arsitektur bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya seperti namanya gitu. Ada business view yang fokus pada proses bisnis, ada application view yang melihat aplikasinya itu apa yang digunakan. Terus ada teknologi view, view-nya itu yang fokus pada infrastruktur gitu. Jadi ada juga data view yang menunjukkan bagaimana data itu mengalir di setiap sistemnya gitu. Jadi eh, ya bisa dibilang kontribusinya itu setiap stakeholder yang punya view berbeda-beda. Model CS Float ini membantu kita untuk menyusun semua view agar terlihat saling berurutan gitu. Jadi nggak kemana-mana dan pun nggak bertabrakan pentingnya.
Lanjut, habis view berarti kita punya layer. Oke, layer, lapisan arsitektur. Oke. Di layer ini eh, mungkin lebih ke penjelasan dulu ya. Layer ini tuh pembagian dari arsitektur ke dalam tingkatan ataupun lapisan. Jadi biasanya itu dibagi jadi beberapa bentuk gitu. Jadi yang pertama itu biasanya ada business layer. Business layer ini tuh seperti proses dan layanan bisnis. Nah, terus yang kedua ada application layer. Kalau di business layer itu proses dan layanannya, nah di application layer ini aplikasi dan software yang mendukung proses. Terus yang terakhir itu ada teknologi layer. Teknologi layer ini biasanya menghubungin infrastruktur, server, jaringan, dan seterusnya. Jadi eh, kontribusi terhadap EA sendiri ngebantu agar desain arsitekturnya itu nggak campur aduk gitu loh, nggak saling tabrakan. Jadi misalkan jangan sampai aplikasi bisnis itu tuh langsung berurusan dengan server. Ya, jadi harus ada lapisan yang menjembatani gitu antara server dengan aplikasinya langsung gitu. Oke, lanjut yang kelima, otonologi. Otonologi ya. Otonologi ini mungkin istilahnya apa ya? Terdengar agak rumit gitu. Tapi sebenarnya otonologi ini termasuk salah satu hal penting di Airsoft karena otonologi adalah semacam kamus atau definisi formal dari istilah-istilah yang digunakan. Jadi misalkan apa sih bedanya user dan customer atau apa arti dari transaksi berhasil itu. Jadi tanpa otonologi sendiri itu bisa terjadi salah paham antara tim bisnis dan tim teknis. Jadi otonologi ini menyamakan bahasa semua pihak gitu menjadi satu kesatuan. Terakhir ada data. Oke, bagian paling bawah dari Safe Cloud. Jadi di sini itu di data sendiri tempat semua informasi dikumpulkan. Mulai dari data transaksi, log sistem, data pelanggan, dan lain sebagainya. Data sendiri adalah dasar dari pengambilan keputusan. Jadi kalau ada data salah satu atau tidak konsisten dalam teknologi, itu bisa menyebabkan kegagalan sistem atau bahkan keputusan bisnis yang salah gitu. Lanjut ada, oh ya, keterhubungan antara elemen. Jadi perlu dipahami juga bahwa semua bagian dari safe cloud tadi yang 6 itu tadi itu tuh saling berhubung. Jadi bukan cuma dari atas ke bawah tapi juga dari bawah ke atas. Jadi misalkan nih ada data yang harus konsisten dengan definisi otonologi. Terus ada view juga yang harus sesuai dengan struktur. Terus juga ada semuanya itu tuh mendukung terhadap konteks perusahaan. Jadi saling berhubungan gitu. Jadi eh, bisa dibilang self cloud ini seperti sebuah bangunan. Jadi maaf. Jadi pondasinya itu ada data. Jadi pondasinya itu ada data, rangkaiannya itu struktur etnologi, terus atapnya itu tuh ada konteks gitu. Jadi jika salah satu bagian lemah, bangun arsitektur kita tuh bisa runtuh gitu. Lanjut ada penerapan CS Float di dunia nyata. Penerapannya sendiri CS Float itu tuh sangat berguna ya di dalam banyak proses AI itu sendiri. Misalkan saya punya beberapa contoh, misalkan kayak ada saat merancang transformasi digital tuh kita mulai dari konteks dan struktur, lalu menyusun layer dan view,
Terus dalam pengembangan sistem baru, SafeCloud ini bisa memastikan bahwa aplikasi yang dibangun itu tuh selaras dengan kebutuhan bisnis. Terus terus yang ketiga, saat menyusun roadmap IT, SafeCloud ini tuh membantu agar semua rencana punya fondasi data yang kuat dan tidak bertabrakan dengan arsitektur yang sudah ada. Jadi model ini juga itu mendukung banyak framework lain seperti TOGAF atau Archimedes mungkin ya. Jadi karena ya itu membatasi antara teori dan praktik. Tuh. Jadi kesimpulan akhirnya di sini CF Cloud itu adalah model yang membantu kita memahami arsitektur enterprise secara bertahap dan menyeluruh. Adapun setiap lapisannya itu punya fungsi dan posisi masing-masing yang sangat penting tentunya. Dan hubungan antar elemennya itu tuh juga saling berkaitan. Jadi nggak bisa dipandang terpisah. Dan model ini membuat komunikasi antar tim jadi lebih lancar dan desain sistem jadi lebih strategis. Jadi dengan memahami CS Float ini, kita jadi bisa membuat sistem dan proses organisasi yang selaras, terstruktur, dan berorientasi masa depan. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan mungkin masih banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi kali ini. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.